Bab 1551, bersiap untuk pergi. Julian dan Zahir telah bersama selama beberapa waktu. Namun, dia tidak pernah merasakan keberadaan kekuatan kutukan di Zahir sebelumnya, tetapi dia merasakannya 2 kali berturut-turut selama periode ini. Bila sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada sesuatu yang salah. Julian merasa bahwa Istana Hitam telah menyusup ke Paviliun Pil. Dia menduga Istana Hitam akan mengambil tindakan besar. Paviliun Pil akan mengadakan acara besar untuk merekrut murid. Ini adalah acara terbesar dalam ribuan tahun. Jika dia adalah Istana Hitam, dia juga akan membuat masalah. Dia kembali ke kamar, duduk bersila di lantai, dan mulai merasakan hubungan dengan Majian. Majian bersumpah kepada surga bahwa selama Julian serius, dia akan mampu merasakan kehadirannya. Majian, apakah kamu di sana? Apakah kamu di sana? Setelah merasakan Majian, Julian memanggil dalam hatinya. Saat ini, di pinggiran dunia suci, Majian sedang berkumpul dengan beberapa orang kuat dari Istana Hitam. Mereka mencoba mencari cara untuk memasuki alam suci keputusasaan. Mereka telah berkeliaran di sini selama beberapa waktu tetapi tidak memiliki kesempatan. Setelah merasakan panggilan Julian, dia melesat dan tiba di suatu tempat tak berpenghuni. Ada. Dia menjawab dalam hatinya. Pada saat ini, suara Majian muncul di pikiran Julian. Dia langsung bertanya, selama periode ini, apakah Istana Hitam membuat rencana atau tindakan apapun? Aku tidak tahu. Majian menjawab, aku hanya seorang tetua biasa yang baru saja dipromosikan. Aku tidak akan pernah memberitahumu rencana Istana Hitam. Aku hanya tahu bahwa selama periode waktu ini, Istana Hitam, para master yang tersebar di seluruh dunia. Mereka semua bergegas menuju alam suci tanpa harapan, mencoba menemukan cara untuk memasuki alam suci tanpa harapan, tujuan mereka adalah alam pil. Perkataan Majian membenarkan dugaan Julian. Artinya, Istana Hitam benar-benar telah mengambil tindakan, dan tindakan ini mungkin ditujukan ke Paviliun Pil. Apakah ada banyak orang kuat berkumpul di Istana Hitam? Tanya Julian. Suara lemah Majian terdengar dari benaknya, ada banyak. Yang terlemah semuanya berada di alam 3 dalam 1 dao ilahi. Di antara mereka, ada banyak kaisar semu dan banyak yang kuat di alam kaisar agung. Dapat dikatakan bahwa Istana Hitam telah keluar dengan kekuatan penuh kali ini. Petik 2. Baiklah, jika Anda punya kabar, mohon segera beritahu saya. Setelah Julian menjawab, dia berhenti merasakan. Seketika tubuhnya melesat dan memasuki Istana Abadi. Istana Abadi, tempat Kaisar Jinghong menyendiri. Karena Kaisar Jinghong tidak memiliki tubuh fisik, ia membutuhkan bantuan pembawa jika ingin memulihkan kekuatan jiwanya, dan pembawanya saat ini adalah sebuah patung. Julian mendatangi patung itu dan memberitahu Kaisar Jinghong tentang berita yang diterimanya. Mulut patung itu bergerak, dan sebuah suara keluar, jika aku tidak salah, Istana Hitam ingin menyerang Paviliun Pil ketika sedang merekrut murid. Apa yang harus dilakukan? Julian bertanya. Kaisar Jinghong berkata, jangan khawatir, jika Istana Hitam benar-benar ingin mengambil tindakan dan menghancurkan Paviliun Pil, maka mereka akan mengambil tindakan selama acara besar Paviliun Pil. Masih ada 2 atau 3 ribu tahun lagi, jadi masih awal. Selama periode ini, aku sudah setelah memurnikan cairan kesengsaraan, kekuatan jiwaku telah pulih banyak. Pada saat itu, bahkan jika aku mengandalkan kekuatan jiwa yang tersisa, aku akan dapat mencapai kekuatan Kaisar Agung 5 surga. Di samping itu, Kaisar Jinghong berpikir sejenak dan berkata, alammu saat ini terlalu lemah. Bahkan jika kamu bisa meminjam kekuatanku, kamu tidak memiliki pemahaman tentang Dao. Tugas yang paling mendesak adalah memasuki alam Dao ilahi dan memiliki pemahaman awal tentang Dao ilahi. Sebelum Istana Hitam mengambil tindakan, pahami kekuatan Tao. Dalam hal ini, kamu dapat meminjam kekuatanku saat itu, dan kemudian kamu hampir tidak dapat mengerahkan kekuatan debut. Kaisar Jinghong memberikan pendapatnya. Dia ingin Julian meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Julian tampak malu. Tidak mudah untuk naik ke alam ilahi. Sekarang dia hanya berada di level 25 alam abadi, dan masih jauh dari alam ilahi. Namun, jika Istana Hitam benar-benar bergerak selama acara Paviliun Pil, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk memasuki alam ilahi. Karena, masih ada 2 atau 3 ribu tahun lagi sebelum acara Paviliun Pil. 2 atau 3 ribu tahun sudah pasti waktu yang lama baginya. Yah, aku sedang berusaha keras untuk meningkatkan kekuatanku. Julian mengangguk sedikit. Dia juga punya rencana dalam pikirannya. Seperti kata pepatah, tekanan menciptakan motivasi. Wilayahmu tidak akan bisa ditingkatkan dengan tinggal di Paviliun Pil. Kamu perlu keluar untuk mendapatkan pengalaman dan pergi ke tempat-tempat yang berbahaya. Hanya dalam situasi putus asa seseorang dapat mengeluarkan potensinya. Julian mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Jinghong dan kemudian pergi ke rumah waktu. Di sini, Erniu sedang menyendiri. Ketika Julian muncul di rumah waktu, dia mendapati Erniu duduk bersila di tanah. Cahaya darah berwarna-warni muncul di tubuhnya, yang tampak sangat indah. Aura yang sangat mengerikan juga meledak darinya. Julian tahu bahwa Erniu sedang memurnikan air Tianchuan. Begitu dia berhasil memurnikannya, garis keturunannya akan berevolusi lagi, dan dia akan mencapai alam Kaisar Agung 5 surga. Dia hanya tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung.
Erniu, berapa banyak lagi yang perlu kau keluarkan? Julian bertanya. Istana Hitam datang dengan kekuatan besar, dan Julian sangat khawatir. Dia khawatir Kaisar Jinghong tidak akan mampu menghadapi Istana Hitam dalam kondisinya saat ini. Erniu membuka matanya, menatap Julian yang muncul di depannya, dan berkata, ini akan memakan waktu setidaknya 100.000 tahun. 100.000 tahun, apakah itu terlalu lama? Julian sedikit terkejut. Saya akan melakukannya sesegera mungkin. Setelah Erniu mengatakan ini, dia tidak mengatakan apapun lagi. Julian tidak bertanya lagi. Ini adalah rumah waktu, dan perjalanan waktu di sini berbeda dengan perjalanan waktu di dunia luar. Masih ada 2 atau 3.000 tahun lagi di dunia luar, selama waktu itu Erniu seharusnya bisa keluar. Setelah bertemu Erniu, Julian meninggalkan rumah waktu. Dia pergi menemui Kaisar Jinghong lagi dan berkata, Kaisar, aku berencana untuk pergi keluar dan mendapatkan pengalaman di tanah terlarang surga dan kehancuran. Kamu luangkan waktu untuk mempelajari teks pada gulungan kuno, dan aku akan pergi ke tanah terlarang. Tanah surga dan kehancuran untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu. Nasib dan kesempatan. Oke. Kaisar Jinghong tidak banyak bicara. Setelah Julian menyapa Kaisar Jinghong, dia meninggalkan istana abadi. Keluar dari ruangan. Sekarang sudah malam. Dia duduk di halaman, menatap langit malam, tenggelam dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Zahir datang. Senior. Dia berteriak. Iya. Julian bereaksi, setuju, dan berkata, saya berencana untuk pergi di hari lain. Ah. Zahir tercengang dan bertanya, Senior, mengapa Anda pergi tanpa alasan? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan menjadi hakim, jadi bagaimana Anda bisa pergi? Julian berkata, sebelumnya aku membeli gulungan kuno reruntuhan Tianhuang di lelang keluarga Ouyang. Aku berencana untuk pergi ke reruntuhan Tianhuang untuk melihatnya. Selain itu, masih ada 2 hingga 3.000 tahun lagi sebelum pertemuan perekrutan murid Pavilion Pil. Kalau begitu, mungkin aku bisa kembali. Mendengar ini, Zahir menghela napas lega. Pada saat ini, Harmoni sedang datang. Mendengar ini, dia terkejut dan bertanya, Tuan, apakah Anda akan pergi ke reruntuhan Tianhuang? Ya. Julian mengangguk. Melihat Zahir, dia berkata, saya tidak tahu banyak tentang reruntuhan Tianhuang. Tolong bantu saya mengumpulkan beberapa informasi tentang reruntuhan Tianhuang. Semakin rinci semakin baik. Zahir bertanya, kapan kamu menginginkannya? Julian berkata, semakin cepat semakin baik. Ya, saya akan mengaturnya segera. Zahir tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Harmoni duduk dan berkata, Guru, saya ingin pergi bersama Anda. Julian meliriknya dan berkata, kali ini aku tidak akan membawamu. Tinggallah di Mansion Pil. Aku akan pergi melihat-lihat dan segera kembali. Tidak. Harmoni berkata dengan genit, aku akan pergi bersamamu. Bab 1552, Sarah muncul. Julian memberi Harmoni kekuatan sihir pembalikan 5 elemen. Harmoni memperoleh banyak manfaat, tetapi pemahamannya tentang pembalikan 5 elemen terbatas. Dia ingin mengikuti Julian dan meminta bimbingan Julian. Akan sangat bagus jika Julian bisa memberinya lebih banyak keterampilan ajaib. Terlebih lagi, setelah menghabiskan beberapa waktu bersama, dia merasa bahwa Julian sangat mudah didekati dan sama sekali tidak memiliki kesan sebagai orang yang memiliki kekuasaan luar biasa. Julian memenuhi standarnya sebagai pasangan dalam segala aspek. Dia berjalan ke arah Julian dan meraih lengannya. Guru, apakah Anda ingin mementaskan kisah cinta guru dan murid? Dia berbicara sambil tersenyum. Dia adalah wanita yang sangat cantik, dan bahkan Julian tidak dapat menahan godaannya. Namun, Julian bukanlah orang seperti itu. Hanya ada satu orang di dalam hatinya. Dia berkata dengan serius, apa yang kau lakukan? Ini sangat memalukan. Lepaskan. Harmoni kemudian dengan enggan melepaskan tangannya dan berkata sambil cemberut, hanya bercanda, kultivasi sangat membosankan, mengapa kamu tidak mencari sesuatu untuk dilakukan? Julian berkata dengan serius, tanah terlarang Tianhuang terlalu berbahaya. Konon, bahkan kaisar pun akan terbunuh jika tidak berhati-hati. Sebaiknya kamu tinggal di Mansion Pil dan menungguku kembali. Baiklah. Harmoni pun bicara dengan enggan, katanya, kalau begitu aku akan menunggu Tuan dengan patuh di sini. Itu benar. Julian menarik napas lega. Goblin kecil ini terlalu berbahaya. Dia tidak berani tinggal di sini dan segera kembali ke rumah. Harmoni menunduk memandangi bentuk tubuhnya sendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah karena bentuk tubuhku kurang bagus, atau aku yang kurang menawan? Julian kembali ke kamar dan tertidur. Hari berikutnya, Julian berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dia berdiri di halaman, menghirup udara segar leluhur. Tidak lama kemudian, Zahir tiba. Dia mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Julian, sambil berkata, Senior, ini adalah dokumen reruntuhan Tianhuang yang Anda minta. Julian mengambilnya dan mulai membacanya. Reruntuhan Tianhuang terletak di langit berbintang di luar alam Pil. Danji adalah dunia super. Danji juga terletak di galaksi.
Tidak banyak planet yang cocok untuk ditinggali di galaksi ini, hanya beberapa ratus saja. Di galaksi yang luas ini, sebagian besar planet terpencil dan terbengkalai. Reruntuhan Tianhuang terletak di barat daya galaksi ini. Jika Julian menggunakan piring terbang yang dibelinya sebelumnya, akan memakan waktu sekitar 10 tahun untuk sampai di sana. Jika dia menerobos kekosongan untuk bergerak maju, itu hanya akan memakan waktu sesaat. Namun, Julian tidak memiliki kekuatan untuk merobek kekosongan. Reruntuhan Tianhuang merupakan peninggalan zaman kuno, dan terdapat banyak sekali legenda mengenai tempat ini. Ini hanyalah legenda, dan kebenarannya belum dapat dipastikan. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa tempat ini penuh bahaya. Setelah Julian mengamati secara rinci informasi umum Tianhuang, dia menyimpannya. Di samping, Zahir bertanya, "Senior, kapan kita berangkat?" Julian berpikir sejenak dan berkata, "Jika tidak ada yang lain, aku akan segera pergi." "Senior, apakah kau ingin membawa adik perempuanku bersamamu?" Mata Zahir berputar saat dia berkata, "Adik perempuanku juga sangat cantik." Julian terbatuk beberapa kali, lalu cepat-cepat berhenti dan berkata, "Lupakan saja, aku bisa pergi sendiri. Akan merepotkan jika membawa orang lain. Jika mereka dalam bahaya, aku harus membantu mereka." "Baiklah." Zahir hanya mengatakannya kapan saja, dia tidak menyangka Julian benar-benar akan membawa Mika bersamanya. Setelah itu, Julian melepaskan Yuli dari Immortal Mansion dan menyuruh Yuli menunggu kepulangannya di Mansion Pil. "Pak." Yuli menatap Julian, ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Julian menatapnya dan bertanya, "Tuan muda, apa yang Anda janjikan kepada penguasa alam tanda bintang sebelumnya?" "Oh." Julian kemudian teringat dan segera berkata kepada Zahir, "Aku punya sesuatu yang merepotkanmu." Zahir menepuk dadanya dan berkata, "Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku." Julian menceritakan kisah krisis yang dihadapi alam tanda bintang. Zahir berkata dengan yakin, "Tidak masalah, serahkan saja padaku. Alam tanda bintang ini adalah rumahku, tidak ada yang berani main-main." Dengan kata-kata Zahir, Julian merasa lega. Pada saat ini, seorang murid Pavilion Pil datang dan berkata dengan hormat, "Tuan muda Pavilion, ada beberapa orang di luar gerbang gunung yang ingin menemui senior Julian." "Tidak." Zahir langsung berhenti. Julian sekarang terlalu terkenal. Jika dia ingin bertemu dengan semua orang, dia tidak akan punya waktu. "Tuan muda Pavilion," dia mengatakan namanya Sarah. Mendengar nama ini, Julian langsung berkata, "Apa, Sarah ada di sini?" Zahir mengenal Sarah dan tahu bahwa dia adalah istri Julian. Dia segera menamparkan murid Pavilion Pil dan memarahi, "Apa yang masih berdiri di sana? Cepat undang orang itu." "Ya." Para pengikut Pavilion Pil segera berbalik dan pergi. Julian juga tidak menyangka bahwa Sarah akan datang ke alam suci. Bukankah dia sedang menyelidiki istana hitam di alam roh sejati? Setelah Julian menunggu beberapa saat, sekelompok orang muncul di halaman. Mereka adalah Sarah, Zola, dan Evans, penguasa alam roh sejati. Ketika Evans melihat Julian, dia dengan hormat memanggil, "Senior Julian." Julian berhenti sebentar. Dia menatap Sarah dan bertanya, "Sarah, mengapa kamu ada di sini?" Sarah melirik ke halaman dan mendapati ada cukup banyak orang di sana, jadi dia ragu untuk berbicara. Julian tahu bahwa Sarah memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan. Dia melirik Zahir dan yang lainnya dan berkata, "Kalian kembali dulu." "Ya, senior." Zahir tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Di sini, hanya Yuli yang tersisa, dan Harmony. Zola melirik Julian dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, akan ada wanita lain di sekitarmu." Julian segera berteriak, "Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia adalah muridku." Mata Harmony berputar, dan dia bertanya dalam hatinya, siapa Sarah dan siapa Zola. Julian melirik Harmony dan Yuli dan memerintahkan, "Turunlah dulu." "Ya, Tuan muda." "Baiklah, guru." Keduanya pergi. Julian menunjuk ke sebuah kursi batu. Julian menunjuk ke sebuah kursi batu di dekatnya dan berkata, "Sarah, silakan duduk. Apakah ada sesuatu yang terjadi sehingga kamu datang jauh-jauh ke Pavilion Pil?" Sarah tampak serius dan berkata, "Setelah kamu pergi, kami menggunakan segala cara untuk menyelidiki istana hitam dan akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk. Setelah penyelidikan, kami mengetahui bahwa orang-orang kuat istana hitam berkumpul di dunia suci dan dunia pil. Saya khawatir, istana hitam menyerang Pavilion Pil, jadi saya datang ke sini." "Ya." Julian mengangguk. Dia tahu tentang ini. Dia juga baru saja mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa Sarah bisa mengetahui pergerakan istana hitam secepat itu. Evans juga berkata, "Saya mengikuti Anda ke sini hanya untuk menemui kepala Pavilion Pil dan melaporkan masalah ini kepadanya." Julian berhenti sejenak dan berkata, "Jangan khawatir." Evans tertegun dan bertanya, "Mengapa?" Julian berkata, "Saya mengetahui bahwa ada mata-mata yang ditempatkan oleh istana hitam di Pavilion Pil. Jika saya memberitahu Master Pavilion sekarang, itu mungkin akan membuat musuh waspada."
Sarah memandang Julian dan bertanya, apa rencanamu? Julian tersenyum tipis dan berkata, umpan ular itu keluar dari lubangnya. Julian sudah punya rencana dalam pikirannya. Istana Hitam selalu sangat misterius. Dia tidak tahu apa-apa tentang Istana Hitam. Dia mengambil kesempatan ini untuk memancing orang-orang kuat dari Istana Hitam dan menangkap mereka dalam satu gerakan. Dia memiliki Jing Hong dan Erniu di sisinya, jadi dia tidak takut dengan Istana Hitam. Bab 1553, Tanah Tanpa Hukum. Julian tidak memberitahunya rencananya. Dia menatap Sarah dan berkata, Sarah, alam pil ini akan menjadi tempat yang penuh masalah. Kau harus pergi dulu dan kembali ke alam roh sejati. Tunggu aku di alam roh sejati. Setelah beberapa ribu tahun, aku akan kembali ke alam roh sejati. Julian. Sarah menatap Julian dan berkata dengan serius, aku bukan lagi gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Sekarang aku adalah orang yang kuat. Aku juga telah mencapai tingkat Kaisar Kuasi 9 kesengsaraan. Selain itu, aku memiliki 4 simbol langit dan bumi. Bahkan jika itu adalah Kaisar Agung, aku tidak takut. Aku bisa tinggal dan membantumu. Niat awal Sarah adalah membantu Julian. Dari awal Dacia hingga bencana saat ini yang dihadapi umat manusia. Sampai sekarang, dia hanya ingin berjuang berdampingan dengan Julian, bahkan jika mereka mati, mereka ingin mati bersama. Julian tampak serius dan berkata, saya menemukan bahwa pavilion pil ini bukanlah yang kita cari. Saya tidak ingin terlibat dalam Istana Hitam, tetapi Kaisar Jing Hong menduga bahwa Istana Hitam ini mungkin menargetkan kita. Saya berencana untuk tinggal. Dengarkan aku, kau pergi dulu dan lanjutkan memeriksa pavilion pil dan masalah pil Dewa Leluhur. Kita tidak punya banyak waktu lagi. 100.000 tahun mungkin tampak seperti waktu yang lama, tetapi bagi seorang kultivator yang kuat, itu hanya sekejap mata. Setelah mendengar perkataan Julian, Sarah mengangguk, baiklah, aku pergi dulu. Julian juga menatap Zola dan berkata, kembalilah bersama ibumu. Zola melirik Julian dan tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk sedikit. Sulit sekali bertemu denganmu. Aku akan tinggal sebentar kali ini, kata Sarah. Dia baru saja bertemu Julian dan tidak ingin berpisah seperti ini. Julian mengangguk. Memang tidak mudah untuk bertemu mereka, dan dia merasa agak enggan untuk pergi seperti ini. Selanjutnya, Sarah tinggal di Mansion Pil untuk sementara. Awalnya, Julian berencana untuk segera meninggalkan Mansion Pil dan pergi ke reruntuhan Tianhuang, tetapi Sarah datang, dan dia juga berencana untuk tinggal bersama Sarah untuk sementara waktu. Di waktu berikutnya, Julian tinggal bersama Sarah. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun. Seperti kata pepatah, perpisahan yang singkat lebih baik daripada pernikahan baru, dan gairah terus berlanjut. Sarah tinggal di sana selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, di halaman, Sarah mengeluarkan pedang Ziwei yang diberikan Julian sebelumnya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, aku akan memberimu pedang Ziwei terlebih dahulu. Lebih berbahaya bagimu untuk tinggal di pavilion pil daripada bagiku. Dengan pedang Ziwei, aku merasa lega sedikit. Iya. Julian mengangguk dan menerima pedang Ziwei. Sarah tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Evans dan Zola, yang menemaninya, juga pergi. Melihat Sarah pergi, Julian menarik napas dalam-dalam desen bergumam, aku juga siap pergi. Setelah Sarah dan Zola pergi, Zahir dan Harmony berjalan ke halaman. Senior, apakah kamu benar-benar akan pergi? Zahir berkata dengan enggan, sudah lama sejak acara besar pavilion pilku. Bagaimana kalau kamu menunggu sampai acara besar pavilion pilku selesai sebelum kamu pergi ke Tianhuan? Julian tersenyum dan berkata, masih ada 2 hingga 3.000 tahun lagi. Masih banyak waktu. Aku akan segera kembali. Aku pasti akan kembali sebelum acara pavilion pil. Julian bersikeras untuk pergi, dan Zahir tidak punya pilihan. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengajakmu keluar. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Zahir, Julian meninggalkan kota langit, meninggalkan pavilion pil, dan meninggalkan kota pil. Jaga dirimu, senior. Zahir melambaikan tangannya. Tuan, berhati-hatilah. Aku akan menunggumu di pavilion pil. Harmony juga melambaikan tangan pada Julian. Julian tersenyum tipis dan berkata, baiklah, ayo pergi. Kemudian, tubuhnya melintas dan menghilang di luar kota pil. Saat berikutnya, dia muncul di angkasa luar yang luas. Kaisar, untuk menghemat waktu, Anda harus membantuku merobek kekosongan itu, dan aku akan melewatinya untuk melanjutkan perjalananku. Julian berbicara. Pada saat ini, jejak kekuatan muncul dari istana abadi dan menembus tubuh Julian. Julian langsung merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Terima kasih, Yang Mulia. Setelah Julian mengucapkan terima kasih, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini tenggelam ke dalam kehampaan di depannya, dan sebuah retakan muncul di kehampaan. Tubuh Julian melesat dan memasuki celah kehampaan. Segera setelah itu, celah kekosongan pulih kembali. Jauh di dalam langit berbintang. Ada banyak planet terbengkalai yang mengambang di sini, dan setiap planet sangat besar, tidak lebih kecil dari alam pil. Dalam kekosongan ini, ada banyak kekuatan ganas, yang menyapu tanpa tujuan. Wush! Sebuah celah kekosongan muncul di kekosongan yang luas.
Dengan munculnya celah kekosongan, seorang pemuda tampan berjubah putih berjalan keluar dari celah kekosongan. Ini Julian. Begitu Julian muncul di kehampaan yang luas ini, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Boom! Sebuah ledakan keras terdengar dari tempat yang sangat jauh. Saat ledakan itu bergema, langit berbintang yang gelap bersinar merah. Julian melihat dan melihat bahwa di tempat yang sangat jauh, sebuah planet tak berpenghuni meledak, dan ledakan itu melahirkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan ini sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kaisar yang kuat. Meskipun Julian berada pada jarak yang sangat jauh, dia masih bisa merasakan gelombang udara yang mengerikan menyapu dirinya. Tubuhnya terus-menerus bergetar di bawah pengaruh gelombang udara. Akhirnya, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan nyaris tak mampu menahan kekuatan mengerikan yang ditimbulkan oleh ledakan planet itu. Ini adalah tempat yang sangat aneh. Julian tampak cukup serius. Tanah terlarang Tianhuang adalah salah satu tempat paling berbahaya di surga tanpa harapan. Bahkan orang kuat setingkat Kaisar Agung tidak berani masuk dengan mudah. Julian melihat sekelilingnya. Menurut persepsinya, ada banyak planet terbengkalai di daerah ini. Beberapa planet hancur, hanya menyisakan setengahnya. Beberapa masih utuh, tetapi diselimuti kekuatan yang mengerikan. Di langit berbintang yang luas, bila-bila angin yang mengerikan muncul dari waktu ke waktu. Bila-bila angin ini merobek kekosongan, menyebabkan kekosongan menjadi tidak stabil dan mengakibatkan turbulensi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Julian, hati-hati. Tempat ini tidak biasa. Bahkan Kaisar Jinghong di Istana Abadi mengeluarkan pengingat. Saya bisa merasakan ada kekuatan luar biasa di sini. Kalau tidak salah, Dewa Leluhur benar-benar pernah jatuh ke sini di zaman dahulu. Pengingat Kaisar Jinghong membuat Julian menjadi berhati-hati. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi panas. Dewa Leluhur adalah tingkatan kultivasi tertinggi yang pernah dikenalnya. Jika seorang pria kuat dengan level seperti itu telah jatuh, maka tempat ini pasti luar biasa. Pasti tempat yang mengerikan dengan keberuntungan yang besar. Jika dia tinggal di sini selama 2 atau 3.000 tahun, kekuatannya pasti akan mencapai alam dewa. Senior, Zhuwen, apakah Anda sudah menganalisisnya? Tanya Julian. Kaisar Jinghong berkata, saya telah menganalisis dan mempelajarinya. Julian bertanya tergesa-gesa, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Kaisar Jinghong berkata, saya belum mempelajari teks kuno itu dengan sangat mendalam, jadi saya hanya bisa memahaminya secara kasar. Setelah penelitian dan analisis saya selama kurun waktu ini, isi yang tercatat dalam gulungan kuno ini kira-kira seperti di daerah ini adalah tempat ajaib, bahkan jalan surga tidak dapat mengendalikannya. Dengan kata lain, begitu Anda memasuki tempat ini, apapun yang Anda lakukan, jalan surga tidak akan mengetahuinya. Sederhananya, ini adalah tempat yang tidak memiliki hukum. Itu setara dengan suatu tempat di bumi yang sebelumnya berada di luar jangkauan hukum. Setelah Kaisar Jinghong mengatakan ini, Julian mungkin mengerti. Suatu tempat di mana bahkan surga tidak memiliki yurisdiksi pastilah merupakan tempat ajaib. Tetapi, Kaisar Jinghong melanjutkan, saya hanya menganalisis hal-hal ini. Saya belum menemukan yang lainnya. Saya perlu mempelajari dan memahaminya secara perlahan. Bab 1554, Terobosan. Keluarga Ouyang mempelajari teks misterius pada gulungan kuno itu selama beberapa zaman namun tidak dapat menemukan jawabannya, jadi mereka menjualnya. Kaisar Jinghong dapat mengenali tulisan semacam ini karena ia telah menghabiskan seluruh hidupnya berlari ke reruntuhan tertentu. Ia telah banyak bersentuhan dengan tulisan itu, jadi tentu saja ia memahaminya. Akan tetapi, bahkan Kaisar Jinghong hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hal itu dan tidak terlalu ahli dalam hal itu. Sekarang dia hanya bisa menerjemahkan informasi sebagian, dia tidak tahu rinciannya. Julian juga tidak terburu-buru. Selama Kaisar Jinghong masih ada, teks pada gulungan kuno akan diterjemahkan cepat atau lambat. Julian menatap planet-planet yang hancur di depannya dan bertanya, Kaisar, kemana saya harus pergi sekarang? Suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Terserah kamu, bagaimanapun, daerah ini adalah reruntuhan Tianhuang. Reruntuhan Tianhuang bukanlah sebuah planet, tetapi langit berbintang ini. Tujuan kamu datang ke sini terutama untuk mendapatkan pengalaman, untuk berlatih, dan untuk meningkatkan kultivasimu. Oke. Julian mengangguk, dia melihat sekelilingnya dan melihat dunia terbengkalai di hadapannya. Dunia ini terbagi menjadi dua. Separuhnya telah lama menghilang dalam tahun-tahun sejarah, dan separuhnya lagi mengambang di langit berbintang. Julian melangkah di kehampaan, melangkah maju, dan muncul di tempat yang hancur. Dia menemukan tanda-tanda perpecahan itu sangat rapi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya dalam hati. Di zaman kuno, tempat ini jelas merupakan dunia besar yang makmur, dan semakin tinggi level dunia, semakin stabil pula ruangnya. Sangat sulit untuk menghancurkan ruang tersebut. Sekarang dunia ini langsung hancur. Kekuatan macam apa ini? Setelah terkejut, dia melangkah maju. Ketika dia melangkah ke tanah terlantar, dia merasakan kekuatan dahsyat. Kekuatan dahsyat ini menyapu dirinya, dan tubuhnya langsung terhempas dan muncul kembali di angkasa luas. Terlebih lagi,
Kekuatan ini sangat mengerikan sehingga meskipun tubuh fisiknya saat ini telah memasuki alam ilahi, namun tubuh itu terkoyak, dan bekas luka muncul di permukaan tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Mengerikan sekali. Julian terkejut. Tempat ini layak menjadi tempat yang bahkan kaisar pun tidak berani masuk. Jika Anda muncul di sembarang tempat, Anda akan terluka. Julian menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sungguh ajaib, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan ia pun terus melangkah maju. Kali ini, dia menjadi berhati-hati. Ia mendekati dunia yang hancur ini lagi dan berdiri di tanah yang tandus. Kekuatan dahsyat itu menyapu dirinya, tetapi kali ini ia menjadi berhati-hati dan tidak tersapu. Meski begitu, dia agak tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari dunia terlantar ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan pedang ilahi Ziwei dan mengaktifkannya. Kekuatan magis muncul dari pedang ilahi Ziwei. Kekuatan ini memblokir kekuatan kekerasan dari dunia yang terbengkalai ini. Julian bergerak maju perlahan-lahan. Tak lama kemudian, kami masuk lebih dalam ke dunia terbengkalai ini. Di dunia ini, tidak ada tumbuhan dan makhluk hidup. Wus! Angin menderu, dan angin kencang menyapu bumi, mengangkat awan debu yang panjang. Di langit, terdengar guntur dan kilat. Beberapa kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul dan terus-menerus merobek kekosongan, menyebabkan retakan muncul di kekosongan. Di celah-celah kekosongan, kekuatan aneh terus muncul dan terus menghancurkan dunia yang terbengkalai ini. Lingkungan di sini terlalu buruk. Alam Shinto tidak dapat memperoleh pijakan di sini. Karena kekuatan fisik Julian telah mencapai alam dewa, kekuatan fisiknya tidak mampu menahan kekuatan dunia yang terbengkalai ini. Hanya dengan mengandalkan kekuatan pedang Ziwei, dia hampir tidak dapat menahannya. Julian, suara Kaisar Jinghong datang dari rumah abadi, meskipun lingkungan di sini keras, ia mengandung kekuatan kekerasan. Formasi pembalikan 5 elemen dapat menyerap kekuatan apapun. Ini adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Anda dapat menemukan suatu tempat untuk sementara waktu berlatih. Julian mengangguk. Dia terus menyelami lebih dalam. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Gunung ini sangat kokoh. Sekalipun dunia ini dipenuhi kekuatan dahsyat, gunung ini tidak akan bisa menghancurkannya. Julian duduk bersila di puncak gunung. Dengan sebuah pikiran, 5 elemen kekuatan abadi di tubuhnya muncul, diikuti oleh 5 elemen asal. 5 elemen asal berkumpul di atas kepalanya, dan di bawah dorongannya, terbentuklah formasi pembalikan saling promosi dan saling menahan. Formasi pembalikan mulai bergerak dalam sekejap. Saat formasi pembalikan berputar, semua kekuatan kekerasan di sekitarnya diserap dan masuk ke dalam formasi pembalikan 5 elemen, di mana mereka disempurnakan dan akhirnya diubah menjadi kekuatan paling murni. Julian sudah lama tidak berlatih dengan serius. Begitu dia mulai berlatih, dia dapat dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan spiritualnya. Di dunia ini, kekuatan kekerasannya terlalu mengerikan, dan kekuatan Julian meningkat sangat cepat. Kaisar Jinghong juga tahu bahwa Julian membutuhkan waktu sekarang. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan membentuk formasi waktu, sehingga Julian bisa berlatih dalam formasi waktu tersebut. Kaisar Jinghong sangat ahli dalam segala hal dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang jalannya waktu. Formasi yang ia dirikan sendiri tidak sebanding dengan formasi yang ada di rumah waktu Istana Abadi. Formasi yang ia dirikan sendiri membuat waktu berlalu lebih lambat. 1 hari di dunia luar sama dengan 1 tahun di dalam formasi. Julian tenggelam dalam peningkatan kekuatan. Tanpa disadari, wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak tingkat ke-25 jalan abadi, dan kekuatan yang diserapnya terlalu dahsyat, sehingga menghasilkan kekuatan yang sangat murni, jadi dia tidak perlu menekan wilayah kekuasaannya sama sekali. Setelah mencapai puncak tingkat 25 dari jalan abadi, ia memilih untuk menerobos. Setelah alam itu hancur, segel di tubuh akan muncul. Segel itu memblokir semua meridian di tubuh, dan memblokir semua kekuatan di tubuh. Julian hanya bisa mengerahkan sedikit kekuatan, dan dia mengerahkan sedikit kekuatan itu untuk menyerang segel di tubuhnya. Seperti kata pepatah, air yang menetes dapat mengikis batu. Dengan usaha terus-menerus Julian, segel pertama berhasil dipatahkan, dan kekuatan yang dapat dikerahkannya pun meningkat. Waktu berlalu tanpa suara. Dalam sekejap mata, Julian telah berlatih dalam formasi tersebut selama lebih dari 300 tahun. Di dunia luar, kurang dari setahun telah berlalu. Setelah berlatih keras selama lebih dari 300 tahun, ia akhirnya berhasil menembus dan mencapai level 26 alam abadi. Setelah menerobos lagi, ia merasa bahwa penghalang yang menutupi langit semakin melemah. Ia tahu bahwa begitu ia berhasil menembus rintangan ini, ia akan mampu memahami Tao yang sejati. Pada saat itu ia akan memasuki alam para dewa. Hanya ketika seseorang memasuki alam dewa, seseorang dapat dianggap sebagai orang yang kuat. Setelah memecahkan segel, Julian menarik napas dalam-dalam dan melihat formasi pembalikan 5 elemen yang terus berputar di atas kepalanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Formasi pembalikan 5 elemen sangat ajaib. 5 elemen terbalik, dan aku dengan gila-gilaan menyerap kekuatan langit dan bumi, yang telah mempercepat peningkatan wilayahku. Namun, ini juga berkat formasi waktu yang dibentuk oleh Kaisar Jinghong.
Kalau tidak, sebelum Pavilion Pil mengadakan pertemuan, bahkan jika aku memiliki formasi pembalikan 5 elemen, akan sulit untuk menerobos dan memasuki alam ilahi. Setelah memecahkan segel, dia mencapai tingkat ke-26 dari jalan abadi, dan selangkah lebih dekat menuju jalan ilahi. Keinginannya untuk menjadi lebih kuat terus tumbuh lebih kuat. Bab 1555, mendekati ambang Tao. Setelah berhasil maju, Julian terus berlatih. Kekuatan di sini terlalu dahsyat dan sangat cocok untuk dia praktikkan. Mendesis. Pada saat ini, angin dingin bertiup. Segera setelah itu, terdengar suara gemuruh yang aneh. Setelah mendengar suara gemuruh yang aneh itu, Julian segera berdiri dan berjalan keluar dari formasi waktu. Dia berdiri di puncak gunung dan memandang ke kejauhan. Di kejauhan, bola kabut hitam muncul. Kabut hitam itu terus berubah dan berubah bentuk. Ada bentuk manusia, bentuk hewan. Julian sedikit tertegun. Apa ini? Di Istana Abadi, suara Kaisar Jinghong terdengar, ini adalah jiwa yang penuh dendam. Hantu. Ya, Kaisar Jinghong menjelaskan, tempat ini dulunya adalah dunia besar dengan banyak makhluk hidup, tetapi semuanya mati. Meskipun mereka mati, mereka masih memiliki tanda jiwa yang tersisa. Tanda jiwa ini terus-menerus bergabung bersama seiring berjalannya waktu. Dan membentuk roh-roh yang menyimpan dendam, atau sederhananya, roh-roh jahat. Setelah mendengar ini, Julian akhirnya mengerti. Sebelumnya, Istana Hitam pergi ke Gunung Baiku untuk mengumpulkan jejak jiwa, berharap dapat menggunakan sihir kutukan untuk menyatukannya guna membentuk roh jahat yang kuat. Julian, hati-hati. Kaisar Jinghong mengingatkan, tanda-tanda jiwa ini telah berkumpul bersama untuk membentuk roh jahat. Roh jahat di depan kita tidak kuat, tetapi di dunia yang rusak ini, pasti ada roh jahat yang kuat. Julian siap untuk bergerak. Dia bisa merasakan bahwa roh jahat di hadapannya tidak terlalu kuat, dan kekuatannya hanya sekitar wilayah Shinto. Roh jahat seperti itu adalah target yang tepat baginya untuk berlatih. Tepat saat Julian memikirkan hal ini, aura hitam di kejauhan berubah menjadi bayangan hitam dan menyerbu ke arahnya dengan taring dan cakar terbuka, dengan kecepatan yang sangat cepat, melampaui batas kecepatan Julian. Sebelum Julian sempat bereaksi, roh jahat itu sudah muncul di depannya, dan tangan ilusinya terulur untuk mencengkeramnya. Kekuatan mengerikan itu menembus kehampaan, menyebabkan suara berderak. Dada Julian langsung tertusuk. Tubuhnya pun terhempas oleh kekuatan yang dahsyat. Dia terbang mundur dalam jarak yang jauh sebelum dia mampu melepaskan tenaganya. Dengan sebuah pikiran, formasi pembalikan 5 elemen langsung kembali ke tubuhnya, dan pedang Ziwei muncul di tangannya. Dia bergegas menuju roh jahat di depannya, melambaikannya dengan santai, dan saat dia mengangkat tangannya, energi pedang yang mengerikan meledak. Energi pedang menusuk keluar, memotong kekosongan, dan menebas langsung ke arah roh jahat. Bayangan sisa roh jahat itu sangat aneh. Ia terpisah entah kenapa, menghindari pedang, lalu menyatu lagi, terus menyerbu ke arah Julian. Itu agak terkenal. Julian terkejut dan cepat-cepat menghindar. Namun, sudah terlambat. Lengannya dicengkeram dan sepotong kulit terkoyak, memperlihatkan tulang-tulang berdarah di lengannya. Sekalipun tubuh fisiknya telah mencapai tingkat pertama jalan ilahi, ia tetap tidak mampu menahan serangan roh jahat dan langsung terluka. Energi iblis mengalir dalam tubuhnya dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Dia menyerang lagi. Roh jahat itu tampaknya takut pada pedang Ziwei di tangan Julian, ia tidak berani melawan dan menghindar dengan cepat. Setelah menghindar, teruslah menyerang. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga Julian tidak dapat bereaksi. Setiap kali roh jahat itu menyerang, dia akan terluka. Julian juga marah, dan dia mengaktifkan ilmu pedangnya yang tak tertandingi. Ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi satu gerakan, dan pedang panjang di tangannya langsung menuju roh jahat itu, tetapi roh jahat itu menghindar dengan tenang. Sekalipun ilmu pedang Julian mengerikan dan berbagai teknik pedang digabung menjadi satu gerakan, roh-roh jahat masih dapat menghindarinya. Pikiran Julian bergerak, dan tubuhnya menjadi ilusi. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan bayangannya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi kekosongan, menghalangi jalan roh jahat. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar untuk menyerang roh-roh jahat. Namun roh jahat itu tidak memiliki tubuh fisik. Tubuhnya terbuat dari energi hitam dan tidak memiliki titik kekuatan. Serangan Julian tidak berpengaruh padanya. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyatu. Pada saat fusi, energi pedang yang tak tertandingi lahir, yang menembus tubuh roh jahat. Tubuhnya berubah menjadi udara hitam yang mengambang di udara. Julian sendiri muncul, melihat aura hitam. Aura hitam perlahan berkumpul dan membentuk roh jahat sekali lagi. Aneh sekali. Julian mengerutkan kening. Roh jahat ini terlalu sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan ilmu pedang yang mengerikan, dia tidak bisa menghancurkannya sepenuhnya. Julian menatap roh jahat itu dan berpikir keras. Pada saat ini, roh-roh jahat yang berkumpul melancarkan serangan lagi. Kecepatan mereka sangat cepat, melampaui kecepatan Julian. Setiap serangan sangat aneh, membuat Julian tidak dapat membela diri, dan dia terluka setiap saat. Untungnya tubuhnya sangat kuat, kalau tidak, dia akan kehilangan kemampuan bertarungnya menghadapi roh jahat. Julian mulai memikirkan cara untuk menghadapi roh jahat.
Betapapun kuatnya kekuatan itu, tidak ada gunanya melawan roh jahat. Mungkin kita perlu menggunakan kekuatan tak kasat mata untuk menyerang. Hati Julian tergerak. Dia mengangkat pedang di tangannya dan mengaktifkan 5 elemen energi abadi di tubuhnya. 5 elemen energi abadi tenggelam ke dalam pedang Ziwei dan berubah menjadi 5 elemen niat pedang. 5 kekuatan berbeda muncul seperti riak di air dan langsung menyerang roh jahat di kejauhan. Tubuh roh jahat itu hancur lagi. Namun kemudian pulih. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Julian juga punya ide. Bagaimanapun, dia datang ke sini untuk berlatih. Roh-roh jahat itu sangat kuat dan aneh, yang cocok untuk kultivasinya. Selama proses kultivasi, kekuatan terus-menerus dikonsumsi. Hanya dengan konsumsilah dapat terjadi perbaikan. Maju dalam pertempuran dan teroboslah dalam pertempuran. Ini adalah cara terbaik untuk berlatih. Julian menarik napas dalam-dalam. Seketika itu juga ia mengerahkan segenap tenaganya untuk secara gila-gilaan menyerap kekuatan luar guna menambah kekuatannya sendiri, sambil terus berperang melawan roh-roh jahat. Selama pertarungan, ia juga memperoleh wawasan tentang permainan pedang. Dia memegang pedang Ziwei di tangannya dan mulai memahami gerakan pedang yang terekam dalam pedang Ziwei. Di bawah persepsinya, ki pedang tak terlihat muncul di pedang Ziwei, yang mengelilinginya dan berubah menjadi bayangan. Bayangan-bayangan itu menari-nari dengan pedang di sekelilingnya. Setiap gerakan dan gaya mengandung kebenaran tertinggi Tao. Namun, Julian sekarang hanya dapat memahami gerakan pedang. Ia mulai mempelajari jurus-jurus pedang, dan menguasai semuanya. Pada saat yang sama, selama pertempuran, ia memadukan semuanya menjadi satu. Seiring dengan semakin banyaknya gerakan pedang yang digabungkan, gerakan yang tampaknya biasa saja menjadi semakin kuat, dan ketika pedang ditusukkan keluar, dalam keadaan tidak sadar, bahkan langit dan bumi mulai bergetar. Pedang yang ditusukkan tampaknya membekukan waktu dan menyegel ruang. Di rumah abadi, Kaisar Jinghong sedang menyempurnakan kekuatan cairan kesengsaraan sambil juga memperhatikan latihan pedang Julian. Dia sangat puas dan bergumam pada dirinya sendiri, ilmu pedang Julian hampir mendekati keberadaan Tao. Sungguh mengerikan bahwa seseorang bisa mencapai level seperti itu hanya dengan mengandalkan gerakan pedang. Tao itu misterius. Tao ada di mana-mana. Kekuatan Tao adalah ambang pintu menuju jalan ilahi. Julian mencapai ambang Tao dan ujung Tao hanya dengan mengandalkan jurus pedangnya. Dengan kata lain, dengan ilmu pedangnya saat ini, ia hampir tidak dapat bertarung dengan orang kuat di tahap awal Tao. Tahukah kau, dia baru berada di level 26 dari jalan keabadian. Perbedaan antara jalan abadi dan jalan ilahi sangat besar. Julian tenggelam dalam pertempuran. Kekuatannya bertambah kuat di setiap pertempuran. Kekuatan pedangnya makin lama makin kuat, dan kecepatan menghunus pedang pun makin cepat. Bersambung.